Lu ngadi-ngadi aja lu bang, tiba-tiba kasih rokok sebatang, masa iya pergi, lagian Demit mana suka rokok, lu agak percaya aja. Nah gue bingung dong, apaan sih? Nah si Andi ini akhirnya ngejelasin lah, bahwa sedari tadi atau ketika datang ke base camp itu sebetulnya si Andi ini ngelihat satu sosok yang selalu nempel sama gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang Upi lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi. Dan gak kerasa semingguan lagi kali ya cuy. Ya kurang lebih seminggu lebih atau kurang lah. Udah mau bulan puasa nih. Dan ya kemungkinan nanti gue juga bakal syuting tuh ya malam lah. Karena nggak mungkin kan gue ritual tuh siang-siang ya, walaupun kalian semua nggak ada yang tahu nih gue bakalan syuting siang atau malam gitu. Tapi karena memang banyak yang minta tuh rata-rata bang jam 4 aja ya, kemungkinan gue bakal tayangin di sekitaran jam 4 atau jam 3an lah ya. Nanti gue bakal coba mimpi dulu kali aja dapat wangsit gitu kan. Nanti gue bakal tayangin jam berapa gitu, dan kemungkinan sih pasti bakalan siang, walaupun ada yang minta bang jam 9 malam, jam 10. Nggak mau lah kalau jam segitu. Jam segitu kan rata-rata banyak orang yang masih tadarusan dan ngaji juga, mendingan nunggu sebelum buka. Dan kalau misalkan jam 5 juga kan banyak kultum dan sebagainya, kalian harus prepare buka, jadi kayaknya lebih agak siangan aja ya. Tapi kan itu cuman khusus bulan puasa doang cuy. Dan oke, gue bakal ngelanjutin cerita, nggak ngelanjutin sih, tapi gue bakal nyeritain karena memang udah janji gue ketika gue akan nyeritain sebulan sekali tentang Upi ya. Walaupun mungkin ceritanya tuh nggak akan horor-horor banget sih gitu kan, karena yang versi horornya banget tuh udah gue ceritain semua gitu. Tapi ya, anggaplah ini cerita pengalaman gue ketika gue baru-baru ikut open trip gitu kan, atau jadi panitia open trip. Jadi pada saat itu tuh gue mau open trip atau ngadain, sebenarnya bukan open trip tapi kayak private trip ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Dan kondisi pada saat itu kurang lebih gue bawa tamu itu 3 apa 2 orang gitu ya, gue agak sedikit lupa, tapi kalau nggak salah 3 orangan lah ya. Nah kebetulan panitianya tuh ada 4, gue, Mamang, terus Upi, terus ada satu temen gue lagi, sebut aja namanya Rangga lah ya. Nah ke-4 orang ini berangkatnya itu misah cuy, jadi enggak kita barengan karena kondisi si tamu ini itu ikut mobil pribadi ya, atau bisa dibilang ya satu orang bawa mobil, satu orang lagi nanti nyusul. Kenapa yang satu lagi nyusul? Karena ribet cuy, bawa aki-aki, jadi otomatis dia tuh kayak udahlah kita mau belakangan aja. Nah kebetulan yang belakangan ini adalah gua sama Mamang, sedangkan si Upi sama Rangga itu duluan sama tamunya gitu. Dan sebetulnya nggak ada permasalahan sih, cuman yang bikin ribet itu adalah gue bareng nih sama aki-aki nih. Agak ribet nih kalau sama aki-aki, ngedumel mulu dan banyak ngomong, ngoceh, dan udah pasti ceramah mulu gitu cuy di sepanjang perjalanan itu gitu kan. Singkat cerita nih, berangkat kan, udah berangkat, dan ketika di perjalanan ini gue ngeting cuy naik bis gitu. Nah ketika naik bis ini gue dikasih duit kan, dia kasih amplop nih bayaran lo, dia bilang gitu kan. Wih tumbenan nih kata gue, sebelum berangkat udah dikasih duit. Iya karena pas nanti lu pulang wajib sendiri lah, kata gue. Ngapa sendiri? Karena gue mau belok-belok dulu gitu kan. Gue ambil iseng aja ngeledekin, wah lu mau belok rumah janda ya, gue bilang. Mang
tiba-tiba pala gue dikeplak kan gara-gara ngisengin orang tua gitu. Kagak, gue ada perlu aja, mumpung sekalian kata dia ke daerah Ciremai gitu kan, ada perlu lah dia bilang. Oh ya udahlah, lu emang mau ikut? Kagak, gue bilang, gue habis naik gunung, turun gunung, ya pulang ke rumah, mau nyantai-nyantai, gue bilang gitu. Singkat cerita di perjalanan itu ya nggak ada yang aneh, cuman ada beberapa insiden atau kecelakaan. Gue tuh sebenarnya orangnya nggak jijian, nggak takutan juga sama. Ya kalau misalkan gue makan ya ada sesuatu hal yang bau atau apapun, gue cuek cuy orangnya. Tapi gue nggak bisa itu ngelihat darah sebetulnya. Nah di situ tuh ada kayak bekas kejadian kecelakaan gitu, yang dimana sebenarnya udah nggak ada apapun, tapi masih ada cairan-cairan merah nih cuy, yang bikin kepala gue langsung nyel, puyeng. Dan seketika pikiran gue nih kayak mikir yang aneh-aneh, bukan mikir demit ya, tapi kayak anjir ini kayaknya begini-begini gitu dari kecelakaan tersebut gitu kan, kayak mikir aneh-aneh. Bahkan gue ketika mobil lewat itu kayak merinding banget, dan gue tuh langsung lemes kalau ngeliat cairan merah itu gitu kan. Dan dari situ mamang tuh kayak nengkur, udah tahu lu kayak begituan nggak kuat, tiba-tiba lu ngeliatin aja kayak begituan, ya gimana, mata nggak susah belok gitu kan. Udah tidur aja mendingan, istirahat, dia bilang. Kemungkinan kan sampai subuh dan nggak bisa lama-lama juga, dan nanti yang bakalan jadi tukang ngepus itu gua sama si Rangga, lo bareng sama si Upi aja, dia bilang gitu kan. Lah kata gua, bukannya di awal perjanjian gua tukang ngepus ya sama lu mang, gua bilang gitu. Gua ngepus aja dah, gua mau di belakang, gua bilang. Gua bawa tenda kayak bawa berat, gua bilang, mager banget di belakang. Udah lu bagian enak juga bagian ngawal. Iya sih, tapi gue mager, kata gue pengen buru-buru sampai atas. Gue bilang pengen buru-buru sampai area camp, gue nyantai dan ngopi gitu kan. Tapi udah diputusin untuk kayak gitu. Ya udahlah, gue bilang, gue mau nurut-nurut baik, tenang, tamu ini enak kok, dia bilang. Banyak makanan atau ya orangnya nggak ribet dan nggak pelit, dia bilang gitu kan. Kayak oh ya udahlah, gue bilang nurut aja. Nah sebenarnya ketika di situ ada kecelakaan itu, gue sempet nengok kan, maksudnya kayak terus merhatiin begitu, tapi kayak sekelebatan pas ditegur sama mamang itu kayak ngeliat gitu. Tapi pas gue lihat lagi nggak ada, gue nggak tahu apaan gitu, kayak ya udahlah, toh juga nggak nampakin sesuatu hal yang serem banget, kayak ya udah biasa aja gitu kan. Singkat cerita nih cuy, gue sampailah di base camp Ciremai gitu kan. Nah, sampai di base camp ini memang agak pagi, sekitaran jam 5 lah, jam 5. Nah ketika jam 5 ini gue disuruh sholat subuh, akhirnya kita sholat subuh. Dan pas udah sholat subuh gue ngopi-ngopi dulu dong, nyantai-nyantai dulu kan. Nah ketika lagi nyantai-nyantai ini, ya kagak ada obrolan yang aneh-aneh juga. Mungkin kalau kalian kayak bilang, wah lu tuh kayak tiap naik gunung sama nih orang pasti bercanda dan sebagainya. Iya gue tahu, tapi kan ada momennya dimana gue tuh nggak selamanya itu bercanda terus, kagak cuy. Waktunya diem ngejedok aja gitu, nggak ada yang saling usil, nggak ada yang saling ngejailin, nggak ada, cuek-cuek aja. Bahkan mamang pun kayak memang ini tamunya mamang gitu kan, kayak ngobrol gitu. Bahkan sesekalipun gue ikut nimbrung supaya si tamu itu nyaman kalau pas kita bawa tamu tersebut gitu kan. Singkat cerita jam 7 ini kita dianterin lah sampai di pintu rimba gitu kan. Nah ketika kita udah sampai di pintu rimba, akhirnya ada briefing kecil-kecilan yang dimana akan diputusin lah bahwa mamang ini akan nge-push duluan sama si Rangga gitu, dan yang akan ditugasin bagian ngawal adalah Upi sama gua gitu kan. Dan dari situ pun semua yang lain atau peserta ini tuh nurut atau kayak ya udah nggak apa-apa kok, dan nggak mau siapapun yang ngawal mereka ya nggak apa-apa, yang penting dikawal gitu kan. Singkat cerita ketika ada briefing itu akhirnya kita nerusin lah perjalanan gitu cuy. Nah ketika diterusin perjalanan ini, kondisi Upi di depan, gue di belakang kan, gue bagian sweeper gitu. Memang ketika awal-awal ini kita sebut aja namanya si Andi ya, cowok gitu kan. Si Andi ini cuy, ketika gue datang itu agak aneh, kayak ngerasa gimana ya, ngeliat gue tuh beda lah. Gue pun nggak sedikit kurang paham ya, entah mungkin dia indigo atau paham sesuatu, gue nggak tahu. Tapi kayak aneh aja kalau ngeliat gue tuh kayak minder. Tapi bukan ngeliat tampang-tampang yang takut, kayak ngerasa risih aja gitu kan. Dia tuh kayak setiap gue ngajak ngobrol terus gue deketin, dia tuh kayak minder, tiba-tiba minder gitu. Sedangkan yang lain mah normal-normal aja, termasuk si Upi juga. Akhirnya gue kayak ngeledekin atau ngebecanda si Upi.
Itu keren lah, gue bilang gue leader. Dia bilang ya udah, dia bilang gitu kan, tukeran tuh. Set, ketika tukeran kan pasti otomatis pas kondisi dalam berhenti ya. Set, pas mau berhenti tuh kayak hati-hati. Gue bilang, "Pak nih hati-hati." Ah bodo amat gue bilang, gue di depan nih, gue di depan. Nah yang awalnya si Andi ini di belakangnya si Upi, tiba-tiba dia balik lagi ke belakangnya. Dan pas udah pindah itu kayak gue bodo amat, mungkin dia nggak senang kali sama gue gitu kan. Ya udah lah, gue mah jalan aja. Singkat ceritanya pos 1 udah dilewatin dan sampailah kita di pos 2. Ketika sampai di pos 2 ini kita ngeres nih cuy. Ketika ngeres ini otomatis kita kayak nyediain kopi dan sebagainya gitu kan, nyediain kopi. Dan ketika udah nyediain kopi, ada 2 orang yang lain itu kayak pipis lah, minta anterin gitu kan, pipis. Set. Dan sampai situ akhirnya gue dipanggil nih, mau pipis ini dah lo. Dia bilang ya udah iya. Nah ketika gue dipanggil ini, dia tuh kayak ngepisin ini gue cuy, kayak gini aja, digituin. Ngapa sih, ada apaan emang, gue bilang gitu kan, ada ulet ya. Gue sampai nengok ini tuh, pacet atau apa gitu kan. Enggak ada apa-apa. Sampai akhirnya si Andi ini datang dong, kecil gitu kan, datang ke gua. Lah kemana bang itu yang tadi sosok? Dia bilang gitu kan. Udah nggak ada. Tadi udah gua kasih rokok sebatang, kata Upi itu. Dia akhirnya kabur. Si Andi tuh kayak bilang, wah lu ngadi-ngadi aja lu bang, tiba-tiba kasih rokok sebatang, masa ya mau pergi, lagian Demit mana suka rokok. Lu kagak percaya aja. Nah gue bingung dong, apaan sih? Nah si Andi ini akhirnya ngejelasin lah bahwa sedari tadi atau ketika datang ke base camp itu sebetulnya si Andi ini ngelihat satu sosok yang selalu nempel sama gua. Dan sosok ini tuh bisa dibilang nyeremin banget, nggak nyeremin juga ya, namanya demit atau setan gitu ya, tetap aja serem gitu kan. Dan gue bilang gue nggak ngerasa aneh-aneh, biasanya gue kalau ketempelan entah berat entah ngapain. Cuman si Upi itu kayak ya memang selamanya ada yang iseng ada yang jahat juga kan, kagak juga kata si Upi itu. Ya udah biarin aja bang, dia mah orang hidup kayak begituan, udah biarin aja, tinggalin aja. Udah kan lu nggak ngerasa risih lagi. Iya sih bang, nggak, sekarang udah enakan. Sebenarnya bang, kalau lu nggak ngerasa risih, dia bilang, gue sih mager nih ngapa-ngapain dia, tapi karena memang lu ngerasa risih ya baru gue usir gitu kan. Singkat cerita, akhirnya mereka ngopi-ngopi lagi dan ngobrol lagi. Dan gue pun nggak terlalu memperdulikan, alhamdulillah, karena gue pun nggak ngeliat gitu kan. Dan ternyata tamu yang gue bawa ini adalah manusia indigo, atau bisa dibilang ada yang indigo atau sensi dengan makhluk gaib tersebut gitu kan. Singkat cerita, kita udah beres-beres nih. Nah ketika selesai beres-beres ini, 2 orang yang kencing ini atau yang pipis ini, dia bilang tuh, kok sakit ya? Loh sakit kenapa gitu kan. Nah ketika bilang sakit kenapa itu kayak, lu tahu gak sih bahasa anyang-anyangan kalau abis selesai pipis itu, atau kayak kata orang kan kalau abis minum air mentah atau apapun suka pipis tuh sakit. Nah kayak begitulah, bukan sakit yang aneh-aneh ya, tapi anyang-anyangan gitu kan. Gua anyang-anyangan nih, dia bilang gitu kan. Lu ngadi-ngadi aja, udah nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri kok, dia bilang gitu. Nanti minum aja yang banyak sama minum air yang benar gitu kan. Oh gitu ya, ya udah dah, jalan nih terus jalan sampai akhirnya yang tadinya jalannya agak sedikit kencang atau ngebut gitu kan, tapi gara-gara anyang-anyangan tersebut ritmenya tuh agak pelan cuy. Bahkan sebelum pos 3 ini kita banyak restnya kan, yang awalnya tuh strong banget atau terus jalan sampai akhirnya sebelum sampai pos 3 itu minta untuk ngeres lagi. Upi ini baru kayak nangenin atau kayak kelihatan lah diobatin gitu, kayak ada sesuatu yang aneh. Gue sih bodo amat, gue mau ngerokok ngopi. Dan gak lama si Andi ini nyamperin ke gue, kucuk, bang lu ngeliat gak? Gue bilang apaan sih, ngeliat apaan? Kagak ada yang bening di sini, gue bilang gitu kan. Kagak ada cewek cakep juga yang naik, dari tadi juga lanang semua. Lu lanang, teman-teman lu lanang, gue bilang gituin kan. Lihat apaan? Itu bang, temen gue ada yang megang. Ya terus kenapa kalau ada yang megang? Gue bilang yang megang juga saudara gue, ngapain sih? Iya gue tahu yang megang saudara lu, bukan itu maksudnya. Terus apa? Dia bilang nggak tahu, tadi kayak ada tangan berbulu megang tuh bang. Iya megang apaan? Gue bilang gitu kan. Nggak tahu, megang bagian itunya, dia bilang kan, bagian megang sesuatunya gitu, bagian megang bijinya gitu. Lu ngadi-ngadi aja lah, enak dong kata gue kan dipegang begitu.
ah lu mah bercanda ya bang, dia bilang gitu. Sampai akhirnya ya kalau memang lu tahu ya udah, toh gue beneran orang yang nggak bisa ngeliat begituan, gue bilang gitu kan. Gue tuh bisa ngeliat kayak kadang-kadang doang, kalau ya kadang-kadang gue ngeliat, kadang-kadang kagak. Kalau kagak ya gue mah alhamdulillah. Tapi lu bisa ngerasain kan, ngerasain apa sih, lu aneh banget dah. Udah lu jangan ngasut gue, lu kalau ngeliat sendiri-sendiri aja dong, lu ajak ngobrol dong, kata gue saudara gue, lu dia paham kayak begituan. Kalau gue mah kagak ngerti, kagak hidup, udah lu nggak usah ngasut-ngasut gue kayak begituan. Gue udah naik ini udah aman banget nih. Udah jadi lu jangan ngasut. Ya lah bang, ya terus kalau memang nggak ngeliat kenapa memang. Nah jadi si sosok tangan ini katanya tuh udah diusir sebenarnya tuh pas lagi ngersi itu, tapi tiba-tiba tangan itu tuh kayak udah diusir tapi diem aja dan seolah kayak tetap mau ngikutin gitu kan. Ah lu ngadi-ngadi baik, gue bilang. Udahlah nggak usah ngadi-ngadi, gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, nggak usah khawatirin masalah tangan begitu, tenang, gue bilang. Lagian juga kita naik sama manusia-manusia saklek, gue bilang, masalah perdemitan mah aman, gue bilang gitu kan. Singkat cerita, oh gitu ya, ya udah deh, kita lanjut lagi jalan sampailah kita di pos 3 dengan aman. Dan singkat ceritanya kita sampailah di area camp. Ketika sampai di area camp ini, awang kan nggak nanya wah lama atau gimana, karena kondisinya pun sebelum gelap itu kita udah sampai, dan alhamdulillah itu pun cuaca cerah gitu kan. Cuman ketika sampai ini, mamang itu kayak bilang atau ngomong ke gue, lu ngapain bawa kayak begituan? Gue kan kayak ngerasa aneh ya, ini orang ngapa sih? Gue bilang bawa apaan, gue agak aneh-aneh mang. Gue kesini tuh kagak ngambil kayu, kagak ngambil tongkat, kagak metik edelweiss, kagak nyolong barang orang. Ngapain juga? Gue bilang lu ngomong aneh-aneh. Ah lu lah, susah banget diajak ngomong sama orang tua. Ya lagi lu datang-datang, gue bilang tiba-tiba lu ngapain bawa begituan? Ya memang gue bawa apaan, udah sama kondisi gue juga leader lagi. Lu tiba-tiba nih kayak begini, lu tanya sama yang belakang. Nah singkat cerita, si Andi ini melipir lah ke mamang gitu kan. Mang lu lihat kan, ya udah lu masuk sono ganti baju, dia bilang gitu kan. Singkatnya ya karena udah disuruh gitu kan masuk, dan gue pun kayak langsung ngedropin tas, terus ganti baju, dan setelah ganti baju akhirnya bantuin masak gitu kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dan ketika lagi ngobrol-ngobrol itu kondisi pada saat itu Gunung Ciremai masih diperbolehkan untuk nyalain api kan. Dan karena memang ya sebelum maghrib itu cuy, akhirnya kayak Rangga ini nyari ranting yuk, dia bilang. Udah ayo, gue bilang. Udah mas bagian masak udah ada jatahnya ini kan, ya udah yuk kita nyari ranting. Gue nyari ranting lah si Rangga ini kan, sual siul gitu. Kayak Rangga ini kayak negor gue, lu ngapain sih mau maghrib juga sual siul, bukannya pamali? Iya lah nyanyi dikit, kata gue sambil siul emang ngapa sih, kagak boleh banget. Iya gue tahu nggak apa-apa, cuman takutnya ada yang aneh-aneh aja, dia bilang gitu. Udah tenang aja, dia bilang. Singkat cerita, ketika kita lagi asik-asiknya nyari ranting, mungkin sekitaran 15-20 menitan, dan itu pun gak terlalu jauh dari area camp itu, kayak ke bawah dikit cuy. Dan kadang-kadang kalau memang di bawah gak ada ya kita nyari ke atas gitu kan. Cuman kita nyarinya ke bawah dan kebetulan ada gitu kan ranting-rantingnya. Singkat cerita kita tuh agak sedikit melipir. Bukan melipir, jadi kayak misah dikit cuy. Jadi kayak kalau jalannya tetap kelihatan dekat gitu kan. Ya gue mah nyantai-nyantai aja ngambil ranting. Dan pas gue nyari, enggak, udah yuk, kayaknya gue udah cukup nih. Lu juga udah cukup kali ya? Gue nengok dong. Lah bocah dablek kagak ada, gue bilang gitu kan. Enggak. Gue pikir nih bocah udah naik ke atas gitu kan. Ninggalin lagi. Ya udah dah bodo amat. Akhirnya gue jalan nih. Dan gue ngedenger suara kayak kretek gitu. Seolah kayak di belakang ini ada orang gitu. Tapi gue tengok, gak ada siap-siap. Nah ya udahlah. Dan akhirnya gue lanjut lagi jalan. Nah ketika gue lanjut lagi jalan, kayak apa ya, kayak ada daun gimana sih, kayak nempel gitu, kayak Noel ini gue cuy, apa punduk gue gitu kan. Gue cuma ngibasin gitu doang, apaan sih. Dan itu gak punya hawa serem, takut atau gimana. Dan mungkin karena masih sore atau bisa dibilang belum terlalu gelap gitu kan. Apaan sih. Dan itu tuh kayak terus-terusan ada. Gue sampai risih dan kayak apaan gitu. Dan gue nengok ke belakang dong. Dan gue kayak ngeliat sekelebatan dong. Jadi kondisi tangan ini gak yang kayak di pundak begini ya. Jadi kalau di pundak kan otomatis gue bisa ngeliat jelas nih.
Tapi ini kayak cuman ngeliat sekelebatan doang dan itu kayak berbulu gitu. Apa nih gue bilang gitu kan. Dan tiba-tiba ada yang teriak dari belakang, itu apaan Sul, dia bilang. Dan gue langsung nengok dong, langsung kayak refleks ke sumber suara itu. Dan ternyata di belakang gue ini adalah si Rangga ini. Dan si Rangga ini kayak teriak, lah lo bukannya tadi udah ke atas ya? Walaupun gue nggak ngeliat ke atas gitu kan, padahal gue di bawah itu sempat manggil dong kayak nggak, tapi nggak ada yang nyaut. Wah, gue dari mana ke atas? Itu dulu lo selesain, itu di belakang lo apaan? Gue langsung panik dong, apaan sih gitu. Gue nyari nggak kelihatan, memang nggak kelihatan gitu. Dan memang nggak kelihatan tapi kerasa gitu, seolah kayak ngerayap dan sampai bawah. Dan sampai akhirnya di atas juga ada yang teriak, bang itu tangan yang ngikutin gitu kan. Nah yang teriak ini adalah sosok yang indigo ini. Ternyata dia tuh ngeliat bahwa dia bilang kalau di situ tuh ada tangan yang selalu ngikutin gitu kan. Dan gue kayak refleks, kayak langsung lari sekencang-kencangnya sampai atas. Gue naruh ranting dan gue langsung narik Pi, usir Pi. Walaupun gue agak ngeliat cuy, usir apaan sih? Dia bilang gitu kan, kagak ada yang harus diusir juga, udah biarin lah. Nah pas gue tanya kan, ternyata gue nggak terlalu enggak sama si Andi nih. Kalau si Andi ngerasa minder atau bisa dibilang takut nih, berarti otomatis tangan itu mungkin ikut. Nah kondisi pada saat itu gue nggak dengan kondisi itu gitu kan. Jadi kayak gue cari udah amat gue masuk tenda. Di situ pun gue sempat diketawain, lah cuman tangan doang, takut banget kata Mamang gitu kan. Sampai akhirnya ada yang nanya lah, atau dari dua yang lainnya tuh teman-temannya yang lain tuh kayak nanya, tangan apa sih? Nggak apa-apa kok, itu tangan si Rangga, dia bilang suka ngejailin. Oh ya udahlah. Yang dua ini kayak nggak peka dan kayak memang agak sedikit ya nggak peduli juga cuy. Dan singkat cerita kita masak dan sampailah sekitaran jam 8 kita udah selesai makan tuh. Nah ketika selesai makan ini ya kita mah nongkrong ngobrol gitu kan. Dan gak lama si dua orang ini minta pipis lagi gitu kan. Dan mereka pun kayak sungkan untuk minta anterin kita, namanya laki gitu kan. Jadi akhirnya kayak minta sama temen gitu. Akhirnya mereka pipis lah bertiga, termasuk sama si Andi juga. Singkat cerita mereka pipis. Jadi kondisinya kalau misalkan di jalur itu kan biasanya area tenda itu ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah kita ini ada di sebelah kanan, yang dimana sekarang itu jadi shelter coy. Nah kondisinya dulu itu kan gak ada shelter. Nah gue tuh adanya pokoknya di sebelah kanan. Dan kondisinya pun kita ada dekat sama semak-semak. Kenapa? Agar lebih agak nggak terlalu risih kalau kita pipis, dan agak dekat aja kalau kita mau pipis gitu kan. Singkatnya ketiga orang ini akhirnya duluan nih. Si Andi udah setelah pipis kan bertiga, si Andi ini udah balik lagi. Dia pun udah pamitan kedua, gue duluan ya. Ya udah kata temennya itu nggak apa-apa juga. Dan gak lama si dua orang ini nggak balik-balik. Ya mungkin kurang lebih sekitar 5 sampai hampir mau 10 menit gitu kan. Temen lu pada kemana gitu kan? Ada kok lagi pipis, lama banget, BAB kali ya? Ya kagak tahu sih, tadi kelihatannya pipis orang berdiri semua, masa iya BAB berdiri gitu kan? Coba lu cek. Dan sampai akhirnya gue nggak sopan juga kan nyuruh tamu, ya kayak berasa teman sendiri gitu kan cuy. Dan gak lama Mamang bilang, lu cek di sana. Ya gue mager banget lagi ngecek, lagi enak ngopi nih, gue bilang gitu kan. Udah cek bentaran, udah deh gue cek. Gue ngambil headlamp dan gue senterin. Dan ternyata mereka memang masih ada berdiri cuy gitu. Jadi kayak ya udahlah, ada kok Mang. Itu lagi pada berdiri, pipisnya banyak banget, habis minum 1 galon kali, gue bilang gitu kan, kagak kelar-kelar. Ya udah kalau ada gitu. Singkat cerita cuy, setelah ditungguin lagi 5 menit, lah nih orang kagak selesai gitu kan. Akhirnya gue cek lagi, kayaknya ada yang aneh dah. Aneh gimana? Lah itu orang masa berdiri terus? Kalau memang pipis juga pasti keluar air gitu kan. Nggak mungkin pipis keluar angin, gue bilang begitu. Ya iya sih. Ya udah yuk kita samperin kata Mamang. Samperin lah gue bilang Mamang. Cukup. Gak disamperin, Mamang gue mungkin udah tahu gitu kan. Gue langsung manggil, Bang gitu. Mereka cuek. Mereka kayak diem aja gitu. Dan gak lama Mamang gue ini kayak
Jadi mereka tuh kondisinya belum naikin celana atau dalam kondisi ya kelihatan kemana-mana gitu kan, kayak ditaikin sendiri sama mama. Cek. Dan setelah udah ditaikin, diambil nih bocah satu dan kayak dipanggung gitu kan. Dan ini tuh kayak patung cuy, bener-bener kayak patung gitu, dipanggung. Cek. Gue bingung dong, lah kok dibopong. Gue kayak nengok terkesima gitu, ini orang kenapa? Gue nggak mikir yang aneh-aneh juga ya. Iya. Dan gue baru ngeh ketika gue mau ngeliat, memang normal sih, mereka ini normal, cuman kondisinya tuh kayak diem aja, kayak ngeliat sesuatu. Dan gue kayak nengok ke depan, dan pas gue tengok di depan itu ternyata cuy, di depan semak itu, padahal semaknya ini bisa dibilang lumayan cukup rimbun ya, dan tapi ada kayak lubang. Mungkin kalau buat kalian yang tahu, kalau di gunung atau di area-area camp yang memang ada bagasnya atau babinya, itu biasanya suka ada di semak-semak itu ada lubang kan. Nah itu biasanya pakai buat jalan babi. Di sebuah semak itu ada mata ngeliatin, dan pas ketika gue center itu mewujud kayak kok kayak orang tapi mukanya serem cuy. Gue tuh kayak langsung merinding, ser gitu kan. Dan jangan-jangan gue langsung nengok ke si satu orang yang belum digendong ini. Dan wah iya nih orang lihat tuh sosok gitu kan. Gue langsung kayak merinding kan, gue mau tinggalin. Tiba-tiba mama teriak, lu apa main tinggalin naik gitu kan. Itu lu bawa satu, jatah seorang satu juga tiba-tiba ditinggalin. Apaan, bawa apaan? Masa gue kudu gendong, mana bagian yang berat-beratnya banget lagi. Yang satu ini gak gendut, tapi ya mungkin sekitaran 60 kiloan lebih lah, kurang lebih 60, hampir mau 70 kiloan gitu kan. Ya lama gue bilang, udah lu bawa buruan anak orang, gue mau obatin nih. Dia bilang itu kesambet anak orang gitu kan. Ya lah. Nah gue kira itu sosok masih di dalam si semak itu. Kayak gue tuh kayak ya udahlah gue cuek aja gitu kan. Tapi ternyata pas gue langsung ngeluk si orang ini, dan gue pun gak ngeh cuy, bahwa si celananya ini itu belum gue taikin ke atas, karena gue gak fokus. Dan gue langsung buru-buru, dan gue ketakutan sama si sosok itu gitu kan. Dan pas gue lihat, astagfirullahaladzim, si sosok itu udah deket banget. Dan yang tadinya awalnya gak terlalu jelas, tiba-tiba jadi jelas kan. Otomatis kalau meluk itu kan kayak gini, dan itu kondisinya ke si lubang itu. Dan gue kayak aduh, gue langsung nutup mata gitu kan. Dan itu bisa dibilang kayak kejadian paling aneh dan kayak ngeselin sih kalau diingat-ingat. Jadi otomatis gue kayak menghindar. Memang kondisinya gue nggak terlalu takut. Kenapa? Karena gue tahu gue itu naik sama ya mereka ini. Jadi otomatis ketakutan gue tuh kayak ya udahlah tenang. Tahu gue juga naik sama mereka ini gitu kan. Otomatis gue ngebalik kan, yang tadinya di belakang kayak ngebalik ke depan. Dan ketika ngebalik ke depan, lu tahu sendiri karena celananya belum diangkat, gue kayak mikir astagfirullahaladzim. Tapi dari situ gue masa bodoh, dan hampir aja itu kayak tengah-tengah banget cuy begini. Dan akhirnya gue kayak begini dong, langsung gue peluk begini, langsung gue angkat aja. Dan si orang ini tuh enggak meleot cuy, atau bisa dibilang ya berdiri tuh begini aja. Otomatis kalau orang pingsan, lemas atau gimana pun kayak lemas begini ya. Tapi dia tuh kayak tegak aja cuy, tegak. Tapi gue mikir kayak pas kelihatan di itu, tapi yang gue nya nggak tegak gitu kan. Bodo amat, gue angkat, gue lari sekenceng-kencengnya, bahkan hampir kesandung. Dan gue langsung taruh tuh. Dan pas gue berdiriin, tiba-tiba pingsan cuy, tek gitu. Yang tadi awalnya nggak masih berdiri tegak aja, tiba-tiba pingsan gitu kan. Tiba-tiba kepala gue dikeplak tuh. Lu bego banget, dia bilang. Apaan lagi, kok gue serba salah gitu kan. Ya ngapa itu celana orang kagak lu angsrodin. Bisa-bisanya lu itu orang masih kelihatan. Untung kagak ada cewek di sini. Coba kalau ada cewek ribet lagi ya, pasti ada yang teriak tuh ngeliat demit. Demit apaan sih? Lah itu dia bilang gitu kan. Gue kayak iya udah ya maaf, ya udah nih gue angsrodin. Terus lu ngapain lu tapi tidak tiba-tiba ngegendong ngadep ke depan gitu. Bacot banget, gue bilang lu kagak ngeliat kondisinya. No, gue liat, gue kasih itu tuh kayak ke si Rangga tuh. No, lu lihat apaan gitu kan. Si Rangga tuh kayak nengok, astagfirullahaladzim, itu sosok apaan? Udah gue masuk tenda aja, udah biar hama suhunya ya, dia bilang gitu kan. Si Rangga masuk dan gue pun ikut. Tar dulu apa enggak, tungguin gue juga. Akhirnya gue masuk juga. Walaupun sempat diomelin sama si Mamang gitu kan. Lu ngapa berdua pada masuk? Agak mau, gue agak minder, dia bilang. Kalau mau kayak begituan gue kayak ditagih utang, dia bilang gitu kan. Kita berdua tuh takut, memang takut cuy.
Tapi nggak yang berlebihan, karena kita tahu lah kalau naik, kalian pun pasti paham. Kalau misalkan kalian bareng sama orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham gitu, kalian juga nggak akan ngerasa khawatir gitu kan. Walaupun gue sempet dijailin gitu, kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Singkat cerita, setelah diobatin pun kayak mereka masih lemas, tapi dimasukin ke dalam tenda, digotong sama Upi berdua. Kita mah di dalam tenda aja gitu, masa bodoh. Singkatnya, Mama sama Upi mah di depan tenda nih ngobrol-ngobrol gitu, sedangkan kita pun belum bisa tidur. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol juga di situ. Nah di sini tuh besok siapa yang mau summit, dia bilang gitu kan. Bebas sih, gue bilang. Dan otomatis gue ngeliat aki-aki ini, Mamang tuh kayak, lu mah kagak mau summit ya? Enggak sih, gue justru mau summit, dia bilang gitu kan. Ya udah, gue kagak mau summit dah. Ya udah kalau lu nggak mau summit. Dan ternyata yang nggak summit itu adalah gua sama si Upi, sedangkan Rangga sama Mamang ini bakalan summit gitu kan. Tapi yang nggak summit masak ya subuh, siap bos, gue bilang. Kalau masalah itu mah aman deh gitu, karena kalau kondisi open trip sama mereka itu kita udah nggak yang saling ngandelin, tapi kayak kita ngebagi tugas atau kita ngebagi siapa yang mau jalan siapa yang enggak gitu. Kalau memang misalkan semua nggak mau summit nih, ya kita akan home pimpah atau diundi gitu kan, jadi nggak ada yang sirik-sirikan. Nah singkat cerita, malam pun makin sunyi, makin senyap. Di situ pun bukan tenda kita doang, ada beberapa orang yang lain. Cuman alhamdulillah walaupun ada tragedi itu nggak terlalu berlebihan banget gitu kan. Akhirnya kita masih tetap ngobrol, Mama ngopi masih di luar. Kondisi pun kita masih ngebakar ranting-ranting gitu kan, masih ada api unggun. Nah kondisinya sekitar hampir jam 12 mungkin ya. Udah, gue mau tidur dah, dia bilang gitu kan. Tapi gue mau tidur masih nggak aman. Yaudah Pi, lu tungguin bentar ya, dia bilang gitu. Nggak enak nih gue firasat, dia bilang gitu. Lagian juga belum waktunya sih, bentar lagi mungkin. Kan aneh ya, apaan sih nih orang berdua gitu kan, kayak obrolan cuman mereka berdua tahu. Ya udahlah, gue mau masa bodoh. Singkatnya, Mamang ini masuk ke dalam dan kayak nendang gua, keluar lu, gantian selalu di luar. Lama gue mau tidur, besok kan lu masak, nggak ada urusan. Orang yang kagak summit mah udah, lu pada ngeronda, pada begadang. Udah lu berdua mau Pi, dia bilang gitu. Gue bilang kagak mau ah, gue masih dijailin. Gue bilang gue tiap gunung dijailin mulu. Kagak dijailin. Singkat cerita cuy, akhirnya mau nggak mau gue kan di luar lah gitu. Gue di luar walaupun memang sebenarnya tempat tuh masih lega, dan memang karena nggak terlalu dingin akhirnya gue di luar aja deket api gitu kan enak. Nah dari dalam tenda ini ada yang nyeletingin kayak seret, terus ada yang keluar. Gue pikir nih orang sadar, yang ternyata si orang ini itu ternyata ngelindur. Gue nggak tahu ya ngelindur atau enggak, tapi kayak matanya tuh ketutup begini cuy. Mungkin dari kalian adalah tipe orang yang ngelindurnya tuh jalan. Ya walaupun kayak ada yang ngelindur itu kan ada yang ngigo, tapi nih ngelindur itu kayak jalan. Dan dia jalan sampai ke jalur yang mau ke arah puncak gitu kan. Dan gue kan diem aja, gue bilang orang kok diem. Dan gue pun berpikiran pada saat itu, mungkin mau pipis gitu kan. Makin lama makin kesana, Upi tuh kayak bilang, lu ngapa kagak lu cegat itu orang? Lah lu aja diem, gue kira emang gak ada apa-apa. Lu cegat lah, gue kira lu paham. Makin kesini lu bukannya makin paham, makin peka gitu kan. Lu samperin itu, lu samperin. Dah gue jagain di sini, takutnya yang dua, dia bilang tuh makin aneh-aneh gitu kan. Lu ngapain sih? Itu orang ngelindur dan kayak ngikutin seseorang gitu kan. Ya elah, lu aja kek. Ya udah benar ya, gue nyamperin ke sono, tapi kalau lu di sini tiba-tiba ngejerit, gue tampol. Dia bilang, ya gue serba salah, di sono cuma ngejar satu kan, di sini ngejagain dua. Ya udah gue ngejar yang satu, dia bilang. Akhirnya singkatnya gue ngejar yang satu nih. Yang satu ini adalah si Andi ini, dan sedangkan dia menjaga yang dua. Dan gue nggak mikir juga, padahal di situ tuh ada Mamang kan, kalau kenapa-napa pun ya gue bisa tinggal bangunin Mamang. Akhirnya gue kejar dan gue langsung kayak nepuk, bang bangun bang. Dan nggak lama si orang itu kayak bangun kan. Lah gue di mana, dia bilang. Lalu nanya di mana, udah tahu lu tidur ambil jalan, gue bilang gitu kan. Masa sih gue tidur ambil jalan? Ya namanya orang tidur mana bisa enggak gitu kan. Dari situ kayak udah balik lagi. Dalam hati gue, lu bisa-bisanya sih tidur ambil jalan gitu kan. Ya dari ke gue kayak nagor, bang lu emang bisa tidur ambil jalan? Ya gue gak tahu, tapi yang pasti ya memang sih gue suka ngelindur aneh-aneh. Tapi gue gak tahu tadi kayak ada yang narik gue
dan dia tuh kayak ngajak untuk pergi ke puncak gitu kan. Wah, gue bilang itu mah mimpi lo doang kali, ngelindur. Singkatnya, ketika kita mau balik nih, mau jalan, dan gak lama si Andi ini bilang, itu loh bang yang ngajak gua. Dia tuh kayak nunjuk ke belakang dan sambil gue nengok juga dong. Dan pas gue lihat, astagfirullahaladzim, itu adalah sosok yang sama kayak di lorong itu. Dan dari situ pun gue langsung kayak, yuk buru cabut, lu jangan suka aneh-aneh, jangan ngikutin yang aneh-aneh. Lu kalau kata nama Upi sama Mamang, lu bisa digeplak kata gue. Lu ngapain ngikutin yang kayak begituan, ribet urusannya kalau mau. Gue bilang, lu kalau ngikutin demit, lu enak. Lu tapi kalau misalkan nggak nurut nih sama Upi sama Mamang, gue bilang lu malah lebih ribet. Kata gue lebih sereman sama itu bocah berdua daripada sama itu demit. Udah lu nurut aja daripada lu diapa-apain sama Upi sama Mamang, gue bilang gitu kan. Singkatnya kita balik ke tenda. Dan dari situ Upi tuh kayak, wih tumben lu kagak takut. Apaan sih? Gue bilang, udah bang lu masuk lagi. Gue gak bisa tidur nih bang, jadinya gue boleh minta air hangat gak? Oh siap, gue bilang, gue bikinin air hangat aja. Gue bikinin air hangat tuh. Dan ketika gue lagi bikinin, gue kayak bingung juga kan mau ngobrol apa gitu. Singkat cerita, dan pas gue masak air yang hangat itu udah selesai, dan ternyata si orang itu tiba-tiba udah tidur cuy. Udah kayak plek aja. Gue bilang, nih orang ngapa aneh banget sih tidurnya gitu kan. Nah setelah dari dia tidur, akhirnya mau nggak mau kan air panas gitu sayang nih, ngopi lagi Pi, kopi ya udah kopi lagi bikin, ngopi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tuh sama Upi. Tuh bocah bisa-bisanya tidur begitu. Gue bilang kan, udah biarin aja, namanya juga perwatakan orang, emang sifatnya udah aneh aja. Tapi Upi tuh kayak, makanya Mamang tuh nyuruh kayak gini tuh karena memang itu orang suka tidur ngelindur. Lalu kalau tahu begitu ngapa kagak bilang dari tadi? Ya nggak apa-apa juga sih. Orang gue tadi niatnya mau ngejailin lu, udah bilang. Gue kira lu bakal takutannya parah gitu. Ternyata lu nggak takut yang kayak biasanya. Aku juga nggak tahu. Hari ini lagi aneh aja. Gue nggak terlalu takut banget ya. Kalau dibilang merinding mah merinding, tapi gue nggak yang wah gimana gitu kan. Nah dari situ ya udahlah. Nah si Upi ini ternyata cuy, dia tuh kayak siap-siap mau ancang-ancang kabur cuy. Jadi ketika kopi udah jadi, gue kan otomatis ngecekin begini. Upi ini kayak langsung loncat masuk ke dalam tenda dan nyeletingin. Kata gue, nih orang apa gitu. Dan gue langsung nyetek, wah nih orang ngejailin gue. Gue kayak pelan-pelan kan ngegeser. Dan gue bilang, Pi buka Pi. Karena kondisi si sleting ini itu tuh kayak ditutup cuy, kayak ditahan sama dia. Udah lu di luar aja, enak lu ada yang nemenin gitu kan. Ya gak usah ngadi-ngadi dah, gue bilang gitu kan. Buka Pi. Itu gue mau buka cuy susah. Bahkan gue mau paksa, mau dol gitu kan. Walaupun di situ gue mau paksa gitu kan, gue ngerasa di belakang tuh nggak enak banget. Dan karena penasaran gue lihat, astagfirullahaladzim, ternyata sosok itu deket banget. Yang dimana sosok itu lagi di depan perapian cuy, dan dia sambil nengok ke depan gue sambil jongkok begini cuy. Tatapannya tuh kayak diem kosong. Dan dari situ gue panik, langsung teriak, Upi Mamang buka gitu kan. Dan dari situ pun karena Mamang juga nggak tega kali ya, dan kondisinya pun bangun gara-gara si Upi loncat-loncat, akhirnya dibukain. Apa sih lu berisik banget, lu berdua pada bercanda aja, nggak tahu orang tua lagi tidur apa, lu lagi Pi malah bercandain saudara lu mulu. Udah aku mau tidur, dia bilang gitu kan. Udah Amang gue mau tidur. Malah pada tidur bukan jagain lu. Udah udah amat gue bilang gue mau tidur, bentar lagi mau pagi nih, gue bilang gue harus masak. Udah tidur lu, jangan pada rusuh aja. Udah bukain aja biar agak enakan sedikit, biar nggak ngap gitu kan. Singkat cerita nih cuy, akhirnya kita bisa tidur. Dan gue pun masa bodoh dengan sosok itu, karena ketika gue ngeliat gue nggak nengok lagi. Dan gue tidur dan bangunlah pagi-pagi banget. Akhirnya gue masak kan. Pas ketika gue masak ini sempet nengok kiri kanan, dan alhamdulillah itu nggak ada yang aneh-aneh. Singkat cerita, akhirnya setelah masakan jadi, mereka semua pada samit, dan gue pun akhirnya tidur, nerusin tidur. Dan singkatnya gue bangun, terus mereka pun udah turun, jadi nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Nah cuman ketika turun ini kan otomatis formasi turun pun masih sama. Kondisi Mamang sama Rangga mah duluan, kondisi gue sama Upi ini belakangan. Dan kondisi pas turun ini kan bebas ya, maksudnya nggak yang di-push banget, nggak yang kalau mau cepet ya silakan. Nah dari situ siapa
Upi ini kondisi di depan dan kondisi gue udah jadi sweeper lagi kan. Dia udah duluan nih. Nah kondisi yang awal-awal itu kan di pos 2 atau antara pertengahan pos 2 gitu, mau ke pos 3 itu ada kejadian yang aneh sebelumnya. Upi ini sebenarnya udah duluan dan memang jaraknya nggak terlalu jauh tapi udah nggak kelihatan gitu. Dan di belakang gue ini ada si Andi, atau bisa dibilang gue satu rombongan sama si Andi, kayak kita tuh nyantai lah, dan kadang si Andi di belakang, gue di depan gitu. Ya intinya ganti-gantian aja, dan gue memang nggak ninggalin gitu kan. Nah dari situ si Andi ini sempet nyusul. Dan dia nggak kayak bilang bang gue duluan ya sambil lari gitu, nggak, kayak santai aja. Sedangkan gue kan kayak ya udah dia duluan, gue nyantai dulu gitu, duduk santai. Dan gak lama pas di situ gue nemu belokan yang dimana si Andi ini mau belok kan. Gue nengok, ngeliat sini si Andi aja sambil ngerokok. Si Andi tuh kayak nengok, bang hati-hati di belakang. Dan sambil nggak lama si Andi ini langsung kayak lari sekencang-kencangnya, wush. Dan pas gue nengok, ini orang kenapa ya? Gue cek ke belakang, gak ada yang aneh cuy. Gak ada apa-apa kok. Udah bocah, gak jelas gitu kan. Gue langsung berdiri lah. Dan gue mau jalan lagi. Dan gue kayak ngerasa aneh ketika gue mau jalan tuh kayak, kok ada yang aneh ya? Gue nengok lagi ke belakang. Ternyata ada sebuah pohon yang kecil sebetulnya cuy. Mungkin segede paha gue. Di situ tuh ada sebuah tangan. Kayak tangan ini tuh memang sebenarnya gue nggak terlalu bisa ngeliat jelas sebelumnya, tapi kok tangannya berbulu. Dan gue inget kayak, lah ini jangan-jangan tangan yang dibilang sama si Andi kemarin gitu kan. Gue langsung hibrid dong, karena nggak mungkin kalau tangan itu tangan monyet. Masa ya monyet segede gaban tuh. Gue akhirnya lari dan kayak kesel dong. Nggak saudara gue, nggak peserta, gue bilang pada ngejailin bay. Mentang-mentang lu pada ngerti sama kayak begitunya, awas bay lu kesusul sama gue. Buat tinggal di belakang bodo amat. Tapi singkat ceritanya gue nyusul si Andi itu benar-benar nggak kesusul cuy. Bahkan gue hampir bareng sama rombongan si Upi. Ternyata si Upi ini bilang kalau si Andi itu udah duluan. Gue tuh kayak melongo aja. Itu bocah tiba-tiba staminanya ngapak kuat banget gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, lagi kuat, bagus dong, kita bisa turun cepet. Iya bang, nggak apa-apa kalau turun cepet kan jadi enak. Iya sih nggak apa-apa, tapi ya udahlah bodo amat. Dan dari situ pun gue bilang, Pi gue duluan ya. Ngapa sih lu takut ya? Kagak, gue bilang gue keberat BAB, gue bilang begituin aja. Ya udah soalnya lu mau duluan. Dan singkat cerita gue sampailah di pintu rimba, dan alhamdulillah dari situ pun tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan ketika gue udah sampai di pintu rimba, alhamdulillah kita turun dengan selamat. Dan dari situ pun akhirnya kita nyeritain lah bahwa sebenarnya yang dua ini pun ketika pipis itu dia tuh nggak ngelihat si sosok yang di bawah lorong itu cuy, di semak-semak itu. Tapi mereka tuh kayak ngerasa kehipnotis dan nggak bisa gerak dan tiba-tiba kayak pingsan gitu. Dan sebetulnya si Andi juga ngelihat, dan si Andi ini sebenarnya udah narik tapi kayak nggak bisa dan berat, dan seolah kayak balik ke tenda itu dia tuh kayak ngasih kode ke Mamang, dan Mamang itu kayak seolah ngerti dan nyuruh gua buat ngecek. Sampai akhirnya yang ternyata sosok itu tuh kayak seneng atau mau ngajak si Andi ini kayak ke tempat si sosok tersebut, kayak seneng aja pengen dipiara si Andi ini. Cuman ya nggak bisa juga, karena Andi juga tipikal orang yang nggak bisa percaya begitu aja, dan saya gue ngikutin demit gitu kan. Dan satu-satunya cara adalah yang ngasut dia ketika si Andi ini tidur. Dan si dua orang ini pun memang kalau takut mah takut, tapi ya kenapa alasannya jadi langganan si Mamang itu gara-gara ya memang dia tuh percaya sama Mamang, dan Mamang ini memang udah jadi langganan banget lah. Atau bisa dibilang kalau mau naik gunung tuh selalu bawa Mamang, walaupun dengan bayaran yang mahal sih pada saat itu gitu kan. Makanya dia udah percaya banget gitu ya. Namanya kalau orang udah percaya kan susah banget gitu kan cuy. Nah dari situ kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Dan mereka pun nggak terlalu takut-takut banget gitu. Singkat cerita, setelah dari pendakian itu pun akhirnya mereka pada pulang. Yang lain pada mama gue juga belok kemana, gue sendiri dong. Dan kondisi gue di terminal nih cuy. Kondisi pada saat itu memang kita alhamdulillah udah sedikit normal. Nah ketika gue selesai, gue duduk dong nungguin bis gitu kan. Dan gue tahu biasanya bentar lagi tuh udah mau datang. Gue duduk aja. Dan di sebelah gue ini ada yang duduk. Gue berpikiran mungkin orang sini, atau gue pun gak nengok, kayak duduk aja begini. Kayak orang mau tidur gimana sih, kayak keliap-keliap gitu. Tapi gue ngerasa kok di sebelah gue ini bau bunga melati atau kayak bau-bau aneh gitu kan. Dan pas gue nengok, astagfirullahaladzim, gue ngerasa feeling jelek ini. Dan sosoknya pun gue gak ngeliat mukanya, tapi kayak
wah nih yang sebelah gue aneh nih, gue bilang gitu kan. Gue langsung minder dan pergilah nyari warung yang memang masih kelihatan ramai gitu kan. Akhirnya gue pindah ke warung itu dan akhirnya gue ngopi-ngopi, dan pas gue cek sosok itu tuh kayak masih duduk dan senyum, dan gue kayak astagfirullahaladzim. Dan gue ditanya sama tukang warung, mas kenapa gitu kan, Kang kenapa? Gue bilang nggak apa-apa bu, udah bikin kopi aja bu. Dan ditanya lah, kita ngobrol-ngobrol dan sampai akhirnya gue teralihkan, dan gue sempat sekali kayak nengok dan sosok itu tuh udah nggak ada. Dan singkat ceritanya, alhamdulillah gue selamat sampai balik lagi ke kosan gue atau ke tempat tinggal gue gitu kan. Dan alhamdulillah memang kejadiannya nggak terlalu horor banget, tapi ya tetap aja ada horornya gitu kan. Dan pada saat itu pun bisa dibilang itu bukan horor sih, itu kejadian paling kesel gue, karena gue pernah gendong orang dengan kondisi celananya di kebawah belum gue taikin cuy. Itu bener-bener paling horor menurut gue, dan kayak kesal banget pas gue inget-inget itu juga. Tapi ya udahlah, namanya gak pengalaman gitu cuy. Gue bilang ketika di kejadian itu pasti akan kesal, tapi kalau udah kesini-sini ya justru itu malah hal yang lucu menurut gue. Dan segala sesuatu dari cerita ini, yang positifnya ya silahkan kalian ambil, dan yang buruknya silahkan kalian buang. Ya kalau kalian berekspektasi akan serem banget, akan kayak gimana ya, karena memang udah nggak ada banget cerita yang serem-seremnya. Walaupun mungkin masih ada yang tipis-tipisnya gitu kan, tapi gue nggak akan keluarin sekarang, tapi nanti aja lah. Tapi ya intinya gue akan nyeritain tentang pengalaman gue dan mereka aja ketika gue memang awal-awal ikut open trip atau suka dengan open trip jadi panitia gitu cuy. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.